Sebelum kedatangan Jepang di Aceh, warga Aceh sudah hidup dalam tekanan Belanda. Bahkan sebelumnya, Aceh pernah terlibat perebutan kekuasaan dengan Portugal, Inggris, serta Belanda, hingga akhirnya jatuh di tangan Belanda. Namun, 12 Maret 1942, Jepang datang ke Aceh dan berhasil mengusir Belanda dari tanah Aceh. Warga Aceh senang, serta menyambut kedatangan Jepang karena Jepang berjanji akan membebaskan mereka dari penjajahan. Hai warga Aceh, percayalah, aku akan memerdekakan engkau. Baik Tuan, kami serahkan nasib kami kepada kalian. Ternyata tebakan mereka salah. Selama beberapa waktu, sikap Jepang berubah. Jepang memerintah Aceh secara sewenang-wenang dan tak bermoral. Mereka juga memperlakukan warga Muslim di sana dengan tak baik dan memaksa warga Aceh untuk menyembah Dewa Matahari. Bahkan, mereka sampai berlaku tak bermoral dengan menjadikan perempuan-perempuan Aceh sebagai wanita penghiburnya. Kondisi warga Aceh semakin terdesak dan terdesak. Enaknya dapat bedong. Seorang pribadi bernama Tengku Abdul Jalil tak takluk pada Jepang. Beliau adalah seorang ulama yang menyerukan perlawanan pada Jepang. Beliau mengajarkan patriotisme pada para santrinya. Pada Juli 1942, Tengku Abdul Jalil mengadakan pengajian bersama 400 pengikutnya yang sekaligus menyuarakan kritikan tajam terhadap penjajahan Jepang. Hei warga Aceh, Jepang telah menyiksa kita, menindas kita, mengubah arah kiblat Muslim kita. Sudah seharusnya kita harus mengusir mereka. Jika kita bersatu, kita pasti bisa. Aceh merdeka! Aceh merdeka! Aceh merdeka! Keesokan harinya, ia langsung diundang menghadap polisi Jepang karena dengan sangat terbuka menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, undangan tersebut tidak dipenuhi, sehingga membuat hubungannya dengan Jepang semakin meruncing. Warga Aceh sudah mulai untuk ingin menyerang kita. Misi undangan dari Jepang. Maaf, saya tidak akan datang. Puncaknya adalah saat polisi Jepang bernama Hayashi datang untuk menjemput Tengku Abdul Jalil di Daya Chotlieng. Namun, Hayashi justru berakhir terluka setelah memaksa Tengku Abdul Jalil untuk berhenti menyuarakan sikap perlawanan terhadap Jepang. Menanggapi hal itu, pada 7 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan untuk menangkap Tengku Abdul Jalil. Jalan, habisi mereka. Ya Tuan. Tangkap mereka, itu ulama yang berkhianat. Tuan, Jepang datang. Tuan. Gila Tuhan, kami akan menghadapi mereka. Baiklah, berhati-hatilah. Allah menyertai kalian. Ayo, serang. Tengku Abdul Jalil berhasil lolos, meski pesantren dan masjidnya dibakar oleh Jepang. Setelah lolos dari pertempuran pertama, Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya mundur ke Masjid Paya Kampok di Kecamatan Meurah Mulia. Setelah 3 hari, tentara Jepang menemukannya dan kemudian terjadi pertempuran setelah salat Jumat. Oh, itu mereka di sana. Mereka di sana.
Pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh Jepang karena pihak Tengku Abdul Jalil kalah dalam jumlah pasukan ataupun persenjataan. Tengku Abdul Jalil sendiri gugur setelah tertembak, sementara pertempuran yang berlangsung hingga akhir November 1942 memakan ratusan korban jiwa. Meski perlawanan Tengku Abdul Jalil belum berhasil melemahkan kedudukan Jepang, kebencian rakyat terhadap Jepang semakin meluas dan membawa pada pemberontakan-pemberontakan lainnya. Hal ini menunjukkan semangat rakyat Aceh yang pantang menyerah. Dari kisah di atas, kita sama-sama belajar dan tahu bahwa penderitaan dan kesengsaraan bangsa kita itu sangatlah luar biasa, di mana bangsa Jepang yang menjajah bangsa kita. Bangsa kita itu harus mati-matian menjaga kedaulatan Indonesia, dan mereka itu mati-matian juga untuk dapat bertahan hidup di tengah-tengah siksaan. Mereka tuh nggak mau pasrah dengan keadaan yang terjadi. Sudah sepatutnya kita nih sebagai generasi muda, kita juga dapat mencontoh hal-hal yang mereka lakukan, para pejuang setiap kita, dimana mau semangat, dan di sisi lain bukan berarti kita bisa bermalas-malasan, tetapi baiknya kita meneruskan sikap dan sifat pejuang Indonesia. Dan penerapan yang dapat kita lakukan untuk meneruskan semangat para pejuang Indonesia, yang pertama menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita sebagai pemuda nih dapat menjaga kesatuan yang ada di Indonesia ini tanpa ada perpecahan, lalu mengingat dan memperingati peristiwa-peristiwa penting yang sudah mereka lakukan, memperjuangkan Indonesia bahkan hingga merdeka dan sampai sekarang. Kita menumpuk dan memupuk semangat cinta tanah air. Demikianlah tayangan yang dapat kami sampaikan tentang pejuang Aceh. Kiranya kita sama-sama belajar dan bisa menjaga Indonesia. Terima kasih.